contoh penerapan teorema Thevenin untuk analisis rangkaian listrik AC kita perlihatkan pada contoh di sini ya. Misalkan ada sebuah rangkaian listrik dengan satu sumber tegangan E1, kemudian ada 3 impedansi dan diminta untuk menggantikan rangkaian ini dengan ekivalen Theveninnya pada interval atau pada terminal A aksen di sini ya. Sehingga kalau kita pandang dari panah di sini, satu sumber tegangan dan 3 impedan ini akan kita gantikan dengan satu sumber tegangan ekivalen Thevenin dan satu impedansi Thevenin ya, yang masing-masingnya terhubung seri. Oke, jadi di sini Z1 itu merupakan gabungan dari satu komponen resistansi R1 dan satu induktor ya dengan impedansi J8 ohm ya. Kemudian Z2 nya juga merupakan gabungan dari impedansi resistif dan kapasitif, jadi 3 ohm dikurangi J4 ohm. Nah, kemudian yang Z3 ini sama dengan J5 ohm, yang berarti ini impedansi induktif ya. Nah, pertama-tama kita akan menentukan impedansi ekivalen Thevenin ya. Atau bisa juga kita katakan kita akan menggantikan atau kita akan mengukur impedansi total dari 3 impedans ini jika dilihat dari terminal A dan A aksen ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan menghilangkan terlebih dahulu sumber daya ya. Ingat, kalau sumber daya itu adalah sumber daya tegangan, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan short circuit ya. Kita matikan, kita anggap tidak ada caranya ya, kita short circuit ya. Kita umpamakan ini merupakan short circuit saja, sehingga dengan kita short circuit kita melihat bahwa antara Z1 dan Z2 ini hubungannya paralel ya, dan kita bisa cari tahu paralelnya itu berapa. Dan kalau sudah kita jadikan satu, kemudian ketika kita hubungkan dengan Z3, maka Z yang sudah kita paralelkan tadi, Z1 dan Z2 ya, sudah kita hitung totalnya, itu akan seri dengan Z3 ya. Karena ketika Z1 dan Z2 itu kita sudah cari totalnya, maka jika dilihat dari terminal A dan A aksen, Z2 dan Z12 tadi sudah terhubung seri ya. Oke, jadi Z Thevenin atau ZA aksen ya, Z yang dihitung dari A aksen, impedansi dari yang dilihat dari A aksen itu akan sama dengan ini adalah mencari paralel Z1 Z2 dan ini seri ya, kita tambahkan dengan Z3. Oke. Nah, ini sekalian belajar mengenai operasi matematis pada bilangan kompleks ya. Saya cari dulu Z1 Z2 total yang hubungannya adalah paralel, di mana Z1 dikalikan Z2 dibagi Z1 ditambah Z2 ya. Oke. Kalau saya kalikan, nah perkaliannya itu sama seperti kita mengalikan biasa ya. Jadi 6 dikalikan 3 18, kemudian 6 dikalikan J4 menjadi min J24 atau min 24J sama saja. Kemudian yang 8J dikalikan 3 plus 12J, kemudian yang 8J dikalikan 4J menjadi min 32J kuadrat ya. Oke, untuk perkalian yang di atas. Sedangkan yang di bawah kita menjumlahkan bilangan kompleks. Untuk menjumlahkan bilangan kompleks, kita akan jumlahkan yang real dengan yang real. Jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian J8 dikurangi J4 menjadi J4 ya. Oke. Nah, kemudian yang di atas ya, yang di atas itu min J24 dan plus 24J itu saling menghilangkan, sehingga kita dapatkan 18 min
32J kuadrat. Ingat, J kuadrat itu menjadi min 1 ya, sehingga min 32 dikalikan min 1 menjadi plus 32 ya, plus 32 ditambahkan 18 sama dengan 90 ya. Kemudian yang di bawah yang 9 plus J4 ini saya ubah menjadi bentuk polar gitu ya. Kalian bisa langsung mencari dengan menggunakan kalkulator, atau kalau tidak punya kalkulator ya kalian harus mencari nilai magnitudnya dulu yang sama dengan akar dari gitu ya, 9 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini adalah nilai 9,85. Lalu sudutnya berapa? Nah, mencari sudut itu kita akan mencari inverse tangen atau arkes tangen ya, tangen min 1 ya, bagian imajinernya 4 dibagi dengan 9. Nah, hasilnya ketemu sudut 23,96 derajat ya. Jadi yang 50 dibagi dengan 9,85 sama dengan 5,08. Ini saya pembulatan. Kemudian sudutnya yang di atas itu 0 dikurangi min 23,96 derajat menjadi min 23,96 derajat. Oke, jadi paralel Z1 dan Z2 nilainya ini. Nah, karena ini hendak kita tambahkan dengan Z3, di mana Z3 itu bentuknya adalah rektangular ya. Nah, untuk menjumlahkan kita ubah dulu 5,08 kali 5,08 dengan sudut min 23,96 derajat ditambah dengan sin 5 ya. Kita ubah dulu ya ke dalam bentuk ini ya, bentuk rektangular. Nah, sehingga ketika kita tambahkan dengan J5, maka yang 4,6 ini tetap ya, karena realnya tidak ada yang di J5. Kemudian yang min 2,06J itu ditambah J5 menjadi plus 2,94J. Nah, ini sudah merupakan nilai yang kita cari ya. Jadi impedansi ekuivalen Thevenin yang kita cari.